Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Stefania Alfrida Teva, NIM 1903030007, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Saya akan menjelaskan soal pertama dengan bunyi pertanyaan, pengertian paradigma sosiologi, serta ahli pencetusnya. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution, dan George Richard pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sosiologi, A Multiple Paradigma Science, dan Richard memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multiple, dan berikut paradigma tersebut, yaitu yang pertama mengenai faktor sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar diri, di luar subjek. Penekanannya ialah faktor sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Richard ke dalam paradigma ini. Sosiologi yang mewakilinya antara lain Durkheim dan juga Marx. Yang kedua mengenai definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat objektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi sosial. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Yang ketiga adalah perilaku sosial. Perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. Soal yang kedua mengenai jelaskan semua teori struktural fungsional menurut Merton dan Parsons. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang ini. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya
Pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Emile Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalism, di mana ini menjadi panduan bagi analisis substansif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah yang pertama, visi substansif mengenai tindakan sosial, dan yang kedua, strategisnya dalam menganalisis struktur sosial. Pemikiran Weber dalam mengenai tindakan ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Soal yang ketiga mengenai teori konflik menurut 4 ahli. Ahli yang pertama yaitu Ralph Dahrendorf. Asumsi Ralph tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, pada pertikaian, pada konflik, ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar teori sosiologi dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Dahrendorf mengumumkan teorinya dengan melakukan kritik dan modifikasi atas pemikiran Karl Marx yang berasumsi bahwa kapitalisme, pemilik dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu-individu yang sama, yang sering disebut kaum borjuis dan kaum proletariat. Ahli yang kedua ialah perspektif dari Karl Marx. Teori konflik sosial yang muncul pada abad 18 dan 19 dapat dimengerti sebagai respons dari lahirnya sebuah revolusi, demokratisasi, dan industrialisasi. Dan perspektif konflik dalam melihat masyarakat ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel.
Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Teori ini juga bertujuan untuk menganalisis asal-usulnya suatu kejadian yang terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik di sini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok. Karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka. Ahli yang keempat adalah Lewis A. Chaucer. Teori konflik sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Salah satunya dikemukakan oleh Lewis A. Chaucer. Menurut Chaucer, konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Chaucer menilai bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok masyarakat. Suatu konflik dapat berlangsung lama atau cepat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga menurut Chaucer, ada 3 faktor yang mempengaruhi lama tidaknya suatu konflik di masyarakat, yaitu yang pertama, luas sempitnya tujuan konflik. Yang kedua, adanya pengetahuan bagi pemimpin mengenai simbol kemenangan maupun kekalahan dalam konflik. Yang ketiga, adanya peranan pemimpin dalam memahami biaya konflik dan persuasi pengikutnya. Ahli yang keempat, George Simmel. Sumbangan pertama Simmel terhadap teori organisasi adalah tentang teori konflik modern yang berusaha untuk menjembatani antara konflik dan dalam bentuk abstrak serta menunjukkan terjadinya konflik pada tingkat yang lebih umum. Ia menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentuk sosial yang berinteraksi dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Soal yang keempat mengenai teori pertukaran. Apa itu teori pertukaran? Teori pertukaran sosial mengasumsikan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh hasil interaksi sosial dengan orang lain yang membawa untung rugi atau penghargaan hukuman yang akan diperoleh. Teori ini menawarkan sebuah model dalam menginterpretasi perilaku sosial yang berbasis pada pertukaran. Pertukaran yang dimaksud di sini dapat digambarkan sebagai adanya persepsi untung rugi sebagaimana yang disebutkan di atas untuk dipertukarkan dengan perilaku yang sedang atau akan diperbuatnya. Sebagai contoh, kamu menyukur rambut model undercut, lalu orang bilang kamu mirip CR7. Pandangan orang bahwa mirip CR7 diinterpretasikan sebagai sanjungan sehingga esoknya kamu cenderung akan tampil lebih dengan model rambut undercut lagi. Perlu diingat bahwa teori merupakan sebuah alat bantu untuk memahami, membaca, dan juga menginterpretasikan dunia yang kita lihat ini. Soal yang kelima mengenai teori dramaturgi. Dramaturgi menurut Kathleen M. German melalui Encyclopedia of Communication Theory pada tahun 2900 dalam halamannya yang ke-320 disebut juga dengan dramatisme, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami penggunaan simbol-simbol dalam dunia sosial. Pendekatan dramatisme yang dikenal pertama kali oleh Kenneth Burke pada awal tahun 1950-an menyatakan bahwa interaksi manusia dapat digambarkan sebagai sebuah drama. Menurutnya, hubungan antara kehidupan dan teater bersifat literal, bukan metafora. Pendekatan dramatisme sangat penting dalam teori komunikasi menurut para ahli, karena penggunaan simbol utamanya terjadi melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan dramatisme kemudian merambah ke dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, retorika, komunikasi organisasi, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, dan kritik literal. Pada para murid Burke,
kemudian menerapkan konsep dramatisme ke dalam filsafat oleh Susan Sontag, sosiologi oleh Huck Dalzell Duncan, ilmu politik oleh Doris Graeber, dan komunikasi interpersonal oleh Erving Goffman. Pendekatan ini terus dikembangkan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Juga teori dramaturgi terinspirasi konsep dasar interaksi sosial yang dikemukakan oleh George Herbert Mead dan tentunya dipengaruhi oleh pendekatan dramatisme yang dikemukakan oleh gurunya itu Kenneth Burke. Yaitu yang pertama ada asumsi dasar esensi teori dramaturgi, depan panggung atau front stage, dan yang berikutnya belakang panggung atau backstage. Soal yang keenam mengenai interaksionisme simbolis. Teori interaksionisme simbolis atau simbolik merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Teori ini merupakan akar dari keterkaitan pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, bayangkan tentang koleksi foto Instagram kamu yang menggunakan jaket bertuliskan Supri, brand fashion yang mahal, dengan background menunjukkan ia sedang berada di luar negeri. Foto tersebut menandai sebuah status sosial tertentu. Brand fashion mahal mendeskripsikan bahwa kemampuan finansialnya untuk membelinya. Background foto luar negeri menunjukkan bahwa dirinya memiliki akses dan kemampuan untuk traveling ke luar negeri, orang yang tentunya tidak semua orang mampu untuk traveling. Tanda-tanda tersebut merupakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan pada orang lain. Teori interaksionisme simbolik melihat membagi foto semacam itu di Instagram merupakan sebuah tindakan dengan penggunaan simbol dalam rangka mendeklarasikan identitas semacam inilah diriku ketika dia memakai brand yang mahal pada Supri tersebut, pada jaket Supri tersebut. Sosiolog yang pertama kali menggunakan istilah interaksionisme simbolik adalah Herbert Blumer. Ketika berkolaborasi menulis dengan koleganya George Herbert Mead, menulis buku berjudul Mind, Self, and Society, yang membuat teori interaksionisme simbolik dikenal luas di kalangan intelektual Amerika dan juga Eropa. Teori interaksionisme simbolik menganalisis masyarakat berdasarkan makna subjek yang diciptakan individu sebagai basis perilaku dan tindakan sosial. Individu yang diasumsikan bertindak lebih berdasarkan apa yang diyakininya, bukan berdasar pada apa yang secara objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan produk konstruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik. Hasil interpretasi ini disebut sebagai definisi situasi. Demikian hasil penjelasan saya mengenai 6 soal ujian tengah semester. Sekian dan terima kasih.